Selamat siang semua rekan-rekan. Terima, terima kasih waktunya sudah memberi kesempatan pada Pak Oscar dan saya. Cuman Pak Oscar tidak bisa hadir untuk ada di acara TEDx IDB ini. Ya, hari ini kenal dikit, saya Anthony, saya VP Marketing dari Indodax, dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dikit ya soal circular economy. Jadi apa itu circular economy, bedanya apa dengan tradisional, dan mungkin apa saja yang bisa kita lakukan dengan circular economy ini dan sedikit hubungannya dengan blockchain. Nah, jadi di sini adalah bagan perbedaan antara linear economy dan circular economy. Nah, linear economy ini adalah ekonomi yang biasa kita jalankan sehari-hari tanpa kita sadari. Jadi kalau dilihat ada 3 tahap ya di sini, yang bentuknya garis lurus. Jadi pertama tuh biasanya kita hanya mengambil sumber daya, misal dari alam, kemudian kita akan memproduksi sesuatu dari sana, dan kemudian setelah produksi kita hanya akan langsung membuangnya sebagai limbah. Ini yang paling common terjadi ya di ekonomi kita saat ini. Bukan cuma di bisnis, tapi di kita juga sama gitu. Saat kita menggunakan suatu produk, misal air minum gitu, air kemasan, biasanya kita hanya buang saja sampahnya kan, tanpa kita pikirin gitu, ini mau diapain lagi. Nah, di konsep yang circular economy ini, kita tuh berusaha untuk tidak hanya membuang, tapi setelah kita pakai, kita akan menjadikan limbahnya itu sebagai bahan baku lagi gitu. Nah, bahan baku ini kemudian kembali lagi ke pabrik untuk akhirnya kita manfaatkan juga untuk produk lainnya. Nah, kenapa circular economy ini penting? Jadi menurut data yang sudah diterbitkan di berbagai tempat, di tahun 2030 dan 2050 ini sampah dan limbah yang akan ada di dunia itu sangat banyak ya. Jadi bisa dilihat di sini, mungkin kalau kelihatan di sini tuh metriknya adalah juta ton gitu. Jadi kalau dilihat pada tahun 2050 di Asia Pasifik saja, ini kita bisa expect ada 700 juta ton sampah yang akan kita buang gitu. Dan ini belum termasuk negara lain ya, seperti yang di Afrika, di Eropa, dan yang lain. Kita bisa lihat juga kalau di Afrika ini pertumbuhannya dalam 20 tahun ke depan itu kita expect naik 2 kali lipat untuk limbahnya. Jadi itulah kenapa circular economy sangat penting. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia ini data dari tahun ke tahun. Jadi ada 3 matriks di sini. Yang merah ini tuh bisa kita lihat jumlah limbah yang kita buang ya dari tahun ke tahun. Nah, kalau dilihat yang merah ini, kita tuh membuang limbah perlahan tapi pasti bertambah gitu. Jadi dari tahun ke tahun sedikit demi sedikit bertambah. Tapi jika dilihat yang garis kedua yang warna oranye, ini tuh dia tidak bertambah, bahkan berkurang. Yang oranye itu adalah waste management yang kita lakukan di limbah di Indonesia. Nah, sedangkan yang putih ini tuh adalah garis yang menandakan kita tuh fokusnya adalah di waste reduction, di mana kita berusaha mengurangi limbah yang kita produksi. Nah, kalau dari sini berdasarkan data yang kita punya ini bisa disimpulkan bahwa di Indonesia ini fokusnya adalah pengurangan limbah, bukan dari manajemen limbah gitu. Meskipun mungkin ada effort yang dilakukan untuk membuat limbah ini lebih efisien, tapi tetap saja di sektor ini kurang ada perkembangan ya menurut kita. Nah, dari sini sebenarnya tuh ada peluang yang bisa teman-teman lakuin ya, peluang bisnis gitu. Jadi terkait data ini, di mana waste kita kurang di manage dan waste kita akan terus berlipat dari tahun ke tahun ya. Peluangnya itu adalah kita bisa melakukan bisnis yang bertemakan circular economy tadi, di mana kita memanfaatkan limbah untuk hal-hal yang lebih berguna. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tertarik ya buat bisnis seperti ini, di sini ada beberapa framework yang bisa kalian mungkin contoh gitu. Ini bisa jadi guideline juga gitu. Dimana untuk mulai bisnis yang circular economy ini ada 3 hal yang penting untuk dipikirin ya sebelum dimulai. Pertama, ini ada ekosistem. Ekosistem ini sifatnya eksternal dari bisnis ya. Kita perlu melihat apakah bisnis ini sesuai dengan tren. Misal trennya kalau lagi green energy, apakah kita ke arah sana?
atau misal ada tren digitalisasi, apakah kita ke arah sana. Kemudian ada PEST, itu politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Apakah PEST ini mendukung bisnis yang ingin kita jalankan? Kemudian ada juga stakeholder involvement. Stakeholder involvement ini lebih ke pemangku kepentingan ya, misalnya apakah ada investor yang tertarik untuk invest di bisnis ini? Apakah ada kebutuhan dari mungkin pemerintah untuk bisnis ini berkembang gitu. Faktor kedua yang penting untuk dilakukan itu adalah faktor bisnis. Jadi bisnis itu internal perusahaan. Yang perlu dipikirin itu adalah pertama, apakah ada supply-nya di bagian key partner, ada supplier, service provider, dan sebagainya. Pertama, apakah ada supply-nya. Kedua, apakah supply didapatkan dengan cara yang baik. Itu perlu dipikirin juga, karena itu bisa jadi permasalahan nantinya. Kemudian kita perlu pikirin juga cost structure-nya seperti apa. Misal, kita tidak hanya mengambil bahan baku saja, tapi kita kan harus mengolah. Kita harus mengambil, mungkin bisa gratis, jumlahnya mungkin bisa perlu modal, cuma kita perlu hitung lagi untuk prosesnya ini sendiri itu memakan biaya berapa, terus apakah proses ini tuh dapat memberikan value bagi calon customer kita. Itu jadi kita perlu pikirin juga untuk customer kita apakah produk ini berguna atau tidak. Itu. Kemudian selain dari value, customer kita tuh juga biasanya butuh insentif ya untuk melakukan ini gitu. Karena commonly circular economy itu kekurangannya adalah kurang insentif bagi orang yang mengerjakan. Padahal kita dapat tugas lebih banyak gitu, karena limbah harus kita olah lagi dan sebagainya, itu kan menambah pekerjaan kita. Nah, insentif ini mungkin teman-teman ada bisa lihat juga mungkin di mall atau di mana tuh kadang ada vending machine yang kita bisa masukin botol plastik gitu ya. Itu salah satu contohnya yang ditawarkan. Itu. Kemudian ketiga, kita perlu lihat juga apakah bisnis ini bisa sustain atau tidak secara ekonomi dan secara lingkungan. Jadi secara ekonomi itu apakah bisnis ini bisa untung terus, apakah bisnis ini kedepannya bisa digoyahkan atau tidak, dan secara lingkungan itu apakah ada benefit untuk lingkungan, misal pengurangan pemakaian sumber daya, contohnya di hutan atau di sumber daya lain yang bisa perishable dan berimpact pada lingkungan. Nah, ini contoh dari bisnis yang mungkin teman-teman pernah dengar juga gitu, dimana kita tuh mengumpulkan plastik, botol plastik ya, kemudian disortir di fasilitas sorting, dimana kita akan membagi botol-botol ini ke berbagai tipe ya, jadi berdasarkan kualitas, warna, dan sebagainya. Kemudian setelah dikriteriakan, plastik ini akan segera diproses menjadi bentuk flakes. Jadi kita sebutnya plastik flakes. Nah, plastik flakes ini kemudian nanti akan dikondisikan kembali untuk menjadi bahan baku lain. Misalnya berbentuk kain. Itu seperti yang ada di gambar. Nah, selain dari itu mungkin ada juga bis lain. Saya sendiri sebenarnya waktu itu pernah punya perkebunan jagung dan kacang. Nah, di situ tuh ada banyak limbah ya. Nah, limbahnya itu bisa berupa kimia, bisa juga yang organik. Nah, saat itu contoh realnya adalah kita punya limbah dalam bentuk pohon kacang, pohon pisang dan sebagainya. Gitu, karena di perkebunan tuh sebenarnya pohon pisang tuh dianggapnya sebagai hama gitu. Karena dia selalu tumbuh terus gitu, terus mengganggu kontur dan nutrisi tanah karena dia menyerap tanah. Nah, karena itu kita menggunakan ini diolah kembali untuk dua hal. Jadi pertama kita gunakan untuk pakan sapi. Jadi akhirnya kita juga pelihara sapi waktu itu di lahan. Nah, pakannya berasal dari kebun kita sendiri. Jadi kita tidak perlu beli lagi di situ. Selain itu kita juga pakai sebagian lainnya itu untuk pupuk organik. Jadi limbah ini itu bisa kita pakai juga bukan untuk dibuang saja, atau untuk kalau petani itu biasanya dibakar gitu, karena lebih gampang dibakar aja jadi polusi gitu. Terus dia ya udah lahannya sudah bebas gitu kan. Nah, cuma untuk kita memajukan negeri ini tentunya kita harusnya pakai lagi untuk kita berbisnis yang lain. Misalnya tadi kita jadikan ini untuk pakan sapi atau ini untuk pupuk gitu. Jadi itu mengurangi modal kita untuk bisnis yang lain. Nah, kemudian apalagi sih yang bisa dilakuin untuk bisnis yang tipenya circular economy seperti ini?
Jadi di sini tuh ada konsep blockchain. Ini itu konsep yang belakangan ini mulai ngetren lah ya keywordnya blockchain. Tapi blockchain itu apa sih? Blockchain ini tuh adalah sistem di mana data kita itu tidak terpusat di satu titik yang sama, melainkan disebar. Itu. Jadi kalau teman-teman tahu, pusat data kita tuh biasanya diakses oleh banyak orang ya. Misal kita buka suatu website gitu, jadi si A akan mengakses ke server ini, si B juga akan mengakses ke server yang sama. Nah, di sini tuh adalah tipe tradisional. Nah, yang blockchain ini tuh servernya ada banyak, mungkin bisa ada ribuan gitu. Nah, jadi orang yang mengakses itu tidak hanya mengakses ke satu server saja, melainkan ada banyak server yang bisa diakses. Nah, kelebihannya apa sih? Untuk blockchain ini, kelebihannya adalah dia lebih tahan ya, lebih reliable. Misal kalau ada satu masalah di satu server ini tuh tidak akan down gitu, karena akan diganti oleh server lain yang ada di jaringan yang sama. Beda sama server yang hanya pusat, jika satu down, semua tidak akan bisa mengakses. Kemudian juga server ini tuh sulit dihack. Jadi untuk menghack suatu server kita hanya bisa perlu masuk ke satu server, kemudian kita bisa langsung melakukan perubahan data. Nah, namun di jaringan server ini, seorang hacker itu harus masuk ke 50% atau lebih dan mengubah datanya secara bersamaan untuk bisa memanipulasi data di situ. Nah, kenapa teknologi ini penting? Teknologi ini itu penting karena di proses sirkular ini itu tuh banyak kekurangan yang tidak bisa kita solve dengan teknologi yang sekarang. Misalnya traceability, kita tidak tahu apakah kita bisa nge-trace ini tuh sumbernya dari mana, bahannya, kemudian di pabrik mana dikerjakan, kemudian diapakan, apakah dibuang atau didaur ulang, itu kita tidak pernah tahu ya. Nah, di sini juga mungkin teman-teman sering dengar lah cerita-cerita atau dokumentasi ya soal report kalau perusahaan ini sudah membuang limbah kemana dan memproses. Tapi ada dokumentasi lain yang mengatakan bahwa oh ternyata dia tuh bohong gitu, ternyata menurut warga ini tuh merusak air mereka dan sebagainya. Cuman karena sistemnya terpusat, kita tidak bisa membuktikan kalau ini tuh benar-benar dilakukan atau tidak gitu. Nah, itulah kekurangan dari data yang terpusat. Nah, di blockchain kita tuh bisa buka semua datanya, semuanya bisa akses, servernya juga ada banyak, jadi tidak bisa diubah datanya, dan itu bisa kita buktikan apakah bisnis ini benar-benar melakukan daur ulang atau tidak gitu. Selain itu, kekurangan dari circular economy tadi yang sempat dibahas adalah tidak ada insentif atau kurang insentif untuk pengguna menjalankan ekonomi sirkular ini. Nah, di blockchain mungkin teman-teman ini para dengar juga soal Bitcoin ya. Bitcoin itu sebenarnya insentif dari sebuah blockchain. Jadi untuk dapat Bitcoin kita tuh sebenarnya harus mengerjakan sesuatu di mana ini ada di blockchain dengan rewardnya berupa Bitcoin. Nah, sama juga dengan di sini, jika kita bisa membuat proses ini ada di dalam blockchain, kita bisa memberikan insentif juga kepada semua pengguna. Jadi bukan hanya untuk bisnis, rekan bisnis, tapi juga pengguna juga akan mendapatkan insentif dengan melakukan proses ini. Gitu. Nah, mungkin beberapa contoh yang bisa dilakukan selain dari yang memberikan insentif berupa token ini bentuknya cryptocurrency ya. Mungkin bisa juga dalam bentuk lain. Pengaplikasinya juga bisa dalam bentuk misal barcode untuk semua sumber daya yang kita terbitkan itu bisa kita beri barcode, di mana kita bisa scan barcode-nya, kemudian itu bisa dicek ke blockchain, historinya seperti apa. Misal, oh ini kita dapat dari Kalimantan barangnya, kemudian dari Kalimantan kita kirim ke Bandung misal untuk kita produksi sebagai ini, kemudian barang ini kita pindahkan kembali ke sini tidak dibuang, itu bisa dicek semua hanya dengan barcode, gitu. Nah, terus jika kita melakukan semua ini, circular economy, kita kemudian ditambahkan dengan blockchain, efeknya apa sih gitu. Nah, jadi untuk long term ya, kita tuh expect ada banyak efek yang positif ya untuk kita dan negara sih. Jadi yang paling penting mungkin ya buat mahasiswa kemungkinan di sini itu adalah adanya ketersediaan lapangan kerja, karena kita perlu ada banyak sektor yang dilakukan yaitu blockchain, kemudian waste management dan produksi lagi, itu membutuhkan banyak lapangan kerjaan. Selain itu kita juga expect ada peningkatan GDP ya sebesar 6,5% per tahun dan efek ekonomi lainnya. Selain dari efek ekonomi, kita tuh juga akan ada efek yang
bersifat ke lingkungan. Jadi efek lingkungan ini adalah tetap ada sumber daya untuk generasi yang berikutnya. Misalnya hutan kita tetap hijau, kita masih punya area hijau, dan tentunya kita bisa menghirup udara yang lebih segar gitu. Nah, kemudian dengan sirkular ekonomi ini diharapkan dalam waktu mungkin 20-30 tahun ke depan kita bisa punya negara yang punya langit yang lebih hijau, lebih cerah, dan area hijau yang ada di perkotaan, sehingga kita tidak perlu melihat Excel terus yang hijau-hijau. Biasanya kita kalau udah masuk kerja kita cuma lihat Excel yang hijau. Sekarang kita bisa lihat area hijau juga di kota gitu. Nah, terakhir saya titip pesan juga buat semuanya. Jadi sustainability itu bukan biaya, melainkan ini tuh investasi untuk kita semua di masa depan dan juga sekarang. Thank you.